Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Primadi Prasetyo MSAK serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zidan Cabarino Farolian dengan NIM C1C023030. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan saya mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas akad mudharabah. Saya harap video ini dapat memberikan wawasan baru kepada saya maupun teman-teman semuanya. Baiklah, sekarang langsung saja ke materinya. Jadi latar belakang dari materi ini yaitu sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah adalah konsep bagi hasil yang mengedepankan nilai keadilan dan transparansi, berbeda dengan sistem bunga yang seringkali memberatkan salah satu pihak di antara berbagai jenis akad yang ada. Akad mudharabah menjadi salah satu instrumen investasi dan pembiayaan yang paling esensial dalam operasional lembaga keuangan syariah maupun kerjasama bisnis antar individual. Selanjutnya, selanjutnya itu pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan unsur terpenting. Maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut dengan beneficial ownership atau sleeping partner. Dan pengelola dana disebut managing trusted atau labor partner. Selanjutnya, Selanjutnya itu jenis akad mudharabah. Akad mudharabah dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu mudharabah mutalah, yang kedua itu mudharabah mukayyah, dan yang ketiga itu mudharabah musyarakah. Selanjutnya itu dasar syariah. Pada dasarnya, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasannya tersebut terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, dan yang ketiga itu adalah ijma. Selanjutnya itu prinsip pembagian hasil usaha. Metode pembagian hasil terdiri dari dua sistem. Yang pertama itu bagi untung atau profit sharing. Yang kedua itu adalah bagi hasil atau revenue sharing. Selanjutnya itu konsep bagi hasil. Yang pertama itu pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. Yang kedua itu pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund. Selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Yang ketiga itu kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil. Yang pertama itu pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan. Yang kedua itu saldo dana pihak ketiga yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Yang ketiga itu pembiayaan yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapatan bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulanan sebelumnya. Dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya. Sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya. Yang keempat itu investasi pada surat berharga atau penempatan pada bank lain. Yang kelima itu adalah penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana. Apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun, dan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga. Selanjutnya itu perlakuan akuntansi atau PSAK 105.
PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah, baik sebagai pemilik dana maupun sebagai pengelola dana. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Kas yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syariah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syikrah temporer diukur sebesar nilai pencatatnya. PSAK 05 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah. Selanjutnya itu ilustrasi akad mudharabah. Dalam skema kerjasama mudharabah ini, seorang Shihabul Mal menyerahkan modal sebesar 28 juta kepada mudharib untuk menjalankan usaha percetakan dengan durasi kontrak selama 9 bulan. Berdasarkan kesepakatan awal, nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 40% untuk Shihabul Mal dan 60% untuk mudharib. Setelah masa usaha berakhir, modal tersebut berkembang menjadi 35 juta, yang berarti terdapat perolehan keuntungan sebesar 15 juta sesuai dengan proporsi bagi hasil yang telah disepakati. Shihabul Mal berhak menerima keuntungan sebesar 6 juta, yaitu didapatkan dari 40% dikali dengan 15 juta. Sementara bagian sebesar 9 juta menjadi milik mudharib. Selanjutnya, jadi kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis yang berbasis pada kepercayaan atau trust financing, di mana pemilik dana atau Shihabul Mal menyediakan modal secara penuh dan pengelola atau mudharib menyediakan keahlian untuk mengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, sementara kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola. Secara syariah, akad ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran, hadis, serta ijma' yang menganjurkan kegiatan usaha untuk mencari karunia Allah. Demikian presentasi saya yang membahas akad mudharabah. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan saya maupun teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.